Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas channel YouTube kami yang mana sudah 6 bulan lebih masih dalam peninjauan oleh program Father YouTube atau YPP. Oleh karena itu, beberapa tips yang telah kami lakukan dengan harapan agar secepatnya pihak YPP atau program Father YouTube dapat menyetujuinya. Baik, kita buka channel kami. Jadi ini adalah channel kami di mana pada tahun 2019 kena peninjauan sehingga tidak ada lagi iklan yang berjalan. Otomatis pendapatan saya pada saat itu juga boleh dikatakan nihil. Ada pun beberapa permasalahan yang kami anggap menjadi masalah di channel kami, yaitu banyaknya video-video kami yang kami upload itu adalah kami peroleh dari video-video yang berkategori CC atau Creative Commons, yang sebenarnya bahwa Creative Commons itu ada sebenarnya diberikan kebebasan untuk menggunakan kontes tersebut, namun karena barangkali akhir-akhir ini saya anggap bahwa digunakan dalam komersial, sehingga mungkin ini bisa menjadi pelanggaran bagi YPP. Yang kedua, karena tidak mendapat persetujuan dari pihak pemilik konten juga tersebut, sehingga untuk ajukan keberatan itu barangkali saya tidak ajukan. Baik, kita lihat reputasi kami. Sebenarnya ini saya memberikan supaya jangan terjadi pada para YouTuber lain yang sudah mempunyai reputasi baik, namun di tengahnya terjadi sama dengan apa yang kami alami ini. Channel saya ini sebenarnya pada tahun 2018 itu channel saya ini boleh dikatakan bagi saya sendiri sudah bagus, karena sudah bisa mencapai tayangan. Jadi tayangan di sini ini sudah sekitar 30-an lanjutan. Nanti kita lihat di sini pelanggan atau subscriber ini tidak menjadi masalah, saya kira tidak berkurang. Jadi baik, kita lihat channel saya ini bagaimana reputasinya. Kita buka analisisnya. Analisisnya, analisis yang baru. Kita tunggu. Oke. Ini. Jadi ini adalah sekarang ini bulan terakhir ini. Jadi bulan ini belum saya baca. Kami kembali dulu ke dashboard. Belum kami perlihatkan channel. Ada channelnya. Jadi ini sebenarnya, jadi ini saya punya channel. Ini monetize-nya. Jadi ini monetize-nya, pendaftaran sudah dikirim dan sedang ditinjau oleh pihak YPP-nya. Jadi ini kapan saya lakukan ini? Itu pada bulan 1 2019, karena saya kemarin kena peninjauan pada akhir Januari, akhir Desember peninjauan. Sampai sekarang ini sudah hampir 7 bulan
belum mendapat persetujuan. Kita lihat ini. Jadi status monetize-nya itu saya punya sedang ditinjau. Peninjauan telah dimulai. Kami akan mengirim email jika anda disertai. Itulah pemberitahuannya dari pihak YouTuber. Kemudian syarat-syaratnya yang saya sudah penuhi. Persyaratan program YouTuber sudah diterima. Kemudian telah meminta AdSense. Kemudian program sudah ditetapkan. Kemudian channel, posisi channel, ini kita lihat posisi channel sudah ditinjau dan pihak YouTuber sudah menyatakan selamat, channel anda telah mencapai 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan memiliki 1.000 subscriber. Sedangkan channel anda sedang ditinjau untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan program funnel YouTube atau YPP dan pedoman komunitas kami. Keputusannya akan kami sampaikan melalui email, biasanya waktu dalam 1 bulan atau lebih. Jadi saya ini sudah berjalan 6 bulan lebih. Kemudian persyaratannya itu yang saya sudah penuhi, yaitu waktu tonton dalam 12 bulan terakhir itu adalah 430 jam. Sedangkan persyaratannya hanya diperlukan 4.000 untuk bisa. Kemudian subscriber itu diperlukan 1.000 untuk dapat tinjau. Ini sudah 67.000. Tapi ini 67.000 ini sebenarnya adalah sejak YouTube kami sudah diterima. Jadi YouTube kami sudah diterima oleh pihak YouTuber, karena ini sudah beberapa tahun kami terdaftar. Kemudian selanjutnya inilah yang saya tunggu-tunggu, mudah-mudahan secepatnya bisa terrealisasi. Kemudian saya ceritakan sebenarnya dulu saya punya kontes video itu sekitar 250 kontes, namun sekitar 60 kontes atau 60 video yang saya buang, walaupun sebenarnya jumlah yang ditonton itu jutaan. Jadi sekitar jutaan itu saya buang, karena apa artinya kalau di tengah jalan lagi kena lagi. Jadi video-video kami yang tersisa ini adalah video-video yang saya buat sendiri, yang saya anggap bahwa saya sendiri asli dari saya juga mengambil gambar begitu, sehingga jumlah tayangan berkurang. Yang tidak berkurang itu adalah jumlah subscribernya tidak berkurang, tidak ada pengurangan. Kemudian ini adalah yang terakhir ini. Dari kondisi saya punya akun bahwa jumlah tayangan itu 8.000. Karena jumlah pelanggan subscriber 67.000, jadi sudah hampir 70.000. Kemudian 28 hari terakhir jumlah tonton yaitu 483.000 menit, dengan jumlah tayang 277.000. Sedangkan subscribernya itu adalah 940 tambahan 948. Kemudian pendapatan tidak ada, karena tidak ada iklan, belum dimonetize kembali. Kembali kita masuk ke analisisnya. Jadi analisis saya mencoba di mana perkembangannya. Jadi kalau kita mau melihat perkembangan daripada akun kita buka di analisisnya. Analisis ini. Jadi ini 28 hari terakhir
Jadi ini 28 hari terakhir, jumlahnya 227.000. Ini masa tontonnya selama berapa, 6 bulan. Kemudian ini kalau kita lihat 7 hari terakhir, ini 7 hari terakhir, itu ini sekitar 5.000 ya, sekitar 5.000 kali ya 50.000, sekitar 50.000 ya waktu tontonnya. Kemudian pendapatan tidak ada, otomatis pendapatan tidak ada. Ini 7 hari terakhir, jadi begitu. Ini bulan berapa ini? Bulan 5 bulan Juli ini per bulan. Ini adalah akumulasi. Kemudian kita lihat lainnya. Ini adalah bagaimana kondisi akun kami. Jadi ini adalah jumlah video kami ini itu hanya sekitar 190, karena sudah sekitar 60 konten-kontes yang saya anggap bahwa itu konten saya buat. Nah, ini untuk demi kebaikan akun saya. Mari kita lihat pada sepanjang tahun 2018. Jadi ini pada tahun 2018 ini harian. Jadi ini harian jumlah penayangan. Jadi jumlah penayangan harian ini. Jadi harian itu kadang bisa mencapai itu total 182.000 jam ini, jam per hari, dengan beberapa video yang paling ini adalah video-video. Jadi ini tadi adalah tanggal 5 Agustus, contoh saja tanggal 5 Agustus, total penayangan 224.399, dengan video yang paling banyak disenangi dengan judul Perjalanan Saat Melontar Akabah itu 9.000. Kemudian detik-detik payung raksasa, kemudian jemaah haji Indonesia dan pesawat 10.000. Jadi inilah yang paling tinggi pada tahun 2018. Bagaimana pendapatan saya pada saat itu? Ini pendapatan harian bahkan pernah mencapai yang paling tinggi itu sekitar 36 dolar per hari. Jadi 36 dolar per hari bisa saya capai. Kemudian ini pada saat mulai kena, jadi sudah ada peringatan ini, tapi belum ditutup, ada peringatan sudah mulai kena pada bulan Oktober. Bulan Desember ini hidup kembali. Kemudian pada bulan Januari, jadi pada bulan Desember tadi saya masih sempat terima. Jadi saya masih sempat terima. Bulan Desember itu pendapatan kami sekitar hampir sudah rata-rata 9 juta lebih. Jadi 9 juta lebih. Tiba-tiba pada bulan 2019 ini semula sudah tidak terima pada tanggal 1. Jadi pada tanggal 1 tidak terima karena ini sudah terakumulasi. Saya tidak tahu pada bulan Mei ternyata masih mungkin ada video yang masih bisa dapat sehingga terakumulasi. Pada bulan Juni saya masih diberi kesempatan menerima, tapi ini sudah tidak punya iklan. Jadi mulai dari Januari ini sudah tidak ada iklan yang berjalan ini sampai sekarang, tapi saya tidak tahu kenapa saya masih sempat terima di sini. Ini ada bulan Mei
masih sempat terima. Tetapi setelah itu semua video yang saya anggap bukan punya sudah hilang semua, tidak ada lagi. Ini perharinya, ini saya masih sempat, ini perharinya masih sempat dapat. Namun itulah yang paling terakhir kami dapat. Kemudian ini kalau asal trafiknya, ini banyak. Ini asal trafiknya, ini waktu tonton, ini total yang direkomendasikan. Jadi total ini contohnya, ini pada bulan ini masih sudah berjalan 81.616 per hari. Ini direkomendasikan 67 ribu, jadi ini masih berjalan. Namun iklan tidak ada di Stapido sehingga tidak bisa lagi mendapat. Dengan demikian harapan kami mudah-mudahan bahwa teman-teman yang punya akun yang sudah melebihi daripada 10.000 subscriber, jagalah bagus-bagus. Usahakan bahwa video-video yang dianggap bisa melanggar aturan itu dibuang. Kenapa? Karena apabila sudah terjadi pelanggaran, 3 kali saja terjadi pelanggaran, ya itu fatal bagi kita sebagai YouTuber, karena sesuai dengan aturan akan ditutup akunnya. Itulah yang menjadi harapan. Dan harapan yang terakhir bagi kami, mudah-mudahan pihak YouTuber secepatnya bisa merealisasikan, karena katanya kalau sudah ditinjau itu kita harus antrian. Yang dahulu didahulukan, yang nomor antriannya akan tetap berlanjut. Namun demikian beberapa juga aturannya bahwa pihak YouTube akan beberapa kali melakukan peninjauan terhadap akun kita yang kena masa peninjauan. Demikian barangkali yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi pada akun YouTube bapak-bapak yang sedang bergiat di dalam YouTuber ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.